Halo, ketemu lagi dengan Guru Venon. Kita akan membahas tentang irisan kerucut yang keempat atau kelima ya, lingkaran. Lingkaran juga termasuk irisan kerucut karena kalau kerucut itu kita potong secara mendatar, kita dapatkan lingkaran. Gitu ya. Lingkaran sangat familiar di antara kita semua. Ini misalnya adalah suatu lingkaran yang digambar di bidang kartesius. Kita punya pusat H, K, pusat lingkaran. Nah, kita anggap di H, K pusatnya secara umum. Kemudian titik X, Y terletak pada lingkaran. Nah, ini terdapat hubungan yang khusus yang menghubungkan antara jari-jari lingkaran, kemudian X, Y, H, dan K. Nah, kita jarak jarak tegak dari pusat disebut delta Y, ini Y min K, panjang ini, garis ini. Kemudian panjang garis mendatar ini delta X sama dengan X min H, pasti gitu. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras langsung dapat delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini udah dari teorema Pitagoras kan, karena R-nya ini sisi miringnya. Ini di sini ada siku-siku, ketemu X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini rumus lingkaran atau persamaan lingkaran atau persamaan yang dipenuhi oleh titik X, Y yang terletak pada lingkaran. Gitu. Nah, kemudian persamaan garis singgung bergradian M-nya ada juga, yaitu Y min K sama dengan M, X min H plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Nah, untuk persamaan garis singgung melalui satu titik pada lingkaran, kita bisa menggunakan trik bagi adil. Trik bagi adil itu ya seperti yang kita bahas di elips dan hiperbola sama. Nah, tapi syaratnya kita harus tahu titik singgung pada lingkaran. Nah, gitu loh. Kita kalau tahu titik singgung pada lingkarannya X1 Y1, kita langsung bisa gunakan trik bagi adil. Nah, kemudian kalau lingkarannya bentuknya mendatar gini persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY sama dengan tambah C sama dengan 0. Ini jangan bingung ya. Karena dari sini kita punya rumus supaya langsung ketemu pusatnya dan jari-jarinya. Nah, sebenarnya rumus itu diturunkan dari kalau ini persamaan mendatar ini kita manipulasi dengan melengkapkan kuadrat seperti kasus pada hiperbola dan elips, kita bisa dapat rumus ini X min H kuadrat tambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Coba untuk latihan kalian lah. Di sini saya kasih hasilnya aja. Jadi pusatnya pasti di negatif A per 2, negatif B per 2 dari sini. Tahu langsung pusatnya dan jari-jarinya juga langsung tahu. Jari-jarinya itu adalah akar A per 2 kuadrat ditambah B per 2 kuadrat dikurang C. Nah, sekarang untuk lebih mengerti ya, kita kasih contoh soal aja. Nah, nih, pada lingkaran dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y dikurang 4 sama dengan 0, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Gampang lah, pusat dan jari-jari lingkaran kan pakai rumus tadi. Pusatnya di negatif A per 2, negatif B per 2, dan jari-jarinya di akar dari A per 2 kuadrat ditambah B per 2 kuadrat kurang C. Nah, kemudian garis singgung yang memiliki gradien 2. Kemudian posisi titik 4,6 terhadap lingkaran, apakah di dalam atau di luar lingkaran. Nah, yang soal terakhir, garis singgung yang melewati titik 4,6. Oke, kita jawab satu persatu. Nah, kalau dari persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat ini mendatar, kita ketemu A-nya kan negatif 2. Ini koefisien X negatif 2, B-nya koefisien Y negatif 4, dan C konstantanya yang di sebelah kiri negatif 4 juga. Jadi pusatnya terletak di negatif A per 2, atau negatif dari negatif 2 per 2 sama dengan 1, dan negatif dari B per 2 atau negatif dari negatif 4 per 2, 2, jadi pusatnya di 1,2. Ketemu kan? Untuk jari-jarinya langsung masukin rumus ini. A per 2 kuadrat tambah B per 2 kuadrat kurang C diakarin sama dengan A per 2-nya berapa? Negatif 1 kuadrat tambah B per 2-nya negatif 2 dikuadratkan tambah 4. Atau akar 9 sama dengan 3. Ketemu kan? Nah, setelah ketemu pusat dan jari-jari, kita langsung tahu dong persamaan lingkaran yang enaknya gimana. Yaitu persamaan lingkaran seperti ini. X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Nah, kita dari sini bisa ketemu garis singgung bergradien 2. Masukin rumus ini. Persamaan garis singgung kan tadi Y min K sama dengan M X min H plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Tinggal kita substitusikan R-nya 3, M-nya 2. Karena gradiennya 2. Ya kan?
Berarti ketemu Y min K-nya Y min 2 ini sama dengan M-nya 2, X min H-nya ini X min 1, plus minus R-nya 3, akar dari 2 kuadrat tambah 1, karena M-nya 2. Kita tata ulang aja, kemudian kita nanti akan dapat Y sama dengan 2X tambah 3 akar 5, dan Y sama dengan 2X min 3 akar 5. Dari ini, kita tata ulang. Nah, sekarang yang C. Nah, posisi titik 4,6 ini bisa dicari dengan substitusi aja pokoknya, titiknya ke ruas kiri. Ruas kanannya sama dengan 0. Nah, kita substitusikan ke ruas kiri. Nah, kita substitusikan ke ruas kiri jadi 4 kuadrat tambah 6 kuadrat kurang 2 kali 4 kurang 4 kali 6 kurang 4. Ketemunya 16 lebih dari 0. Karena lebih dari 0 jadi titiknya di luar lingkaran. Nah, ngapalinnya gini aja. Kalau setelah disubstitusi hasilnya itu lebih dari 0, berarti titik tersebut di luar lingkaran. Tapi kalau setelah substitusi dan kita mendapatkan hasil kurang dari 0, berarti titik tersebut di dalam lingkaran. Gitu aja cara ngapalnya ya. Kenapa bisa gitu? Saya juga nggak tahu terus terang. Tapi it works every time. Selalu seperti itu. Mungkin ada penjelasannya di buku atau apa saya miss, tapi selalu seperti itu ya. Nah, setelah kita jawab yang C, bahwa titik 4,6 ini ada di luar lingkaran, kita bisa jawab yang D, yaitu garis singgung yang melewati titik 4,6. Oke, di halaman berikutnya aja. Ya, nih saya tulis ulang. Nah, sebelum kita nyari garis singgungnya, lebih enak kalau kita tahu dulu gradien garis singgung. Nah, cara nyari gradien garis singgung ya dari rumus garis singgung lingkaran. Nah, dari rumus gradien garis singgung lingkaran nih, Y min K sama dengan M, X min H plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Ini rumus garis singgung lingkaran. Tapi dari rumus ini tujuan kita adalah mencari M-nya. Nah, caranya gimana? Kita substitusi aja. Y min K tadi kan ketemu Y min 2. M, X min H-nya kan X min 1 plus minus R, R-nya 3, akar M kuadrat tambah 1. Nah, karena ini melewati ya, garis ini melewati titik 4,6, jadi 4,6 bisa disubstitusikan ya. Bisa disubstitusikan ke sini. Jadi hasilnya 6 kurang 2 sama dengan M, 4 kurang 1 plus minus 3 akar M kuadrat tambah 1. Nah, kita tata ulang jadi ini ya. Tata ulang lagi. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas jadi seperti ini. 16 kurang 24M tambah 9M kuadrat sama dengan 9M kuadrat tambah 9. Ini persamaan kuadrat, tapi 9M kuadratnya bisa hilang, saring coret ya. Ketemunya 24M sama dengan 7 dan gradiennya 7 per 24. Nah, setelah kita ketemu gradiennya 7 per 24, garisnya, terus garis itu melewati titik 4,6, udah gampang, udah ketemu. Jadi garis singgungnya adalah delta Y, M, delta X. Delta Y-nya Y min 6, M-nya ini 7 per 24, nanti kita masukkan X min 4. Nah, jadi Y min 6 sama dengan 7 per 24, X min 4. Ya. Kita tata ulang jadi begini. Ketemu hasil akhirnya Y sama dengan 7 per 24X ditambah 4, 5 per 6. Ini adalah gradien garis singgung lingkaran yang melewati titik 4,6 di luar lingkaran. Nah, kok cuma satu? Nah, itu pertanyaannya, kok cuma satu? Harusnya ada dua. Karena melewati satu titik di luar lingkaran ya, pasti dapat dibuat dua garis singgung, pasti itu. Terus yang satunya kemana? Kok nggak muncul di sini, di M-nya, gradiennya berapa yang satunya? Karena nggak muncul yang satunya di M ini, berarti pasti gradien yang kedua itu tidak terdefinisi. M tidak terdefinisi pasti, garis singgung yang kedua pasti vertikal. Nah, kenapa? Karena M-nya nggak muncul di sini. Gitu, kita taunya dari situ. Nah, sekarang garis vertikal yang melalui titik 4,6 itu persamaannya berapa? Melewati absis pasti 4. Absis 4 dilewati. Jadi pasti melewati absis 4 garis itu. Jadi garis itu yang kedua itu garis singgungnya pasti persamaannya X sama dengan 4. Nah, inilah X sama dengan 4 nih adalah persamaan garis singgung lingkaran yang kedua yang melewati titik 4,6 di luar lingkaran. Nah, udah ketemu ya dua garis singgung. Jadi kalau M-nya nggak keluar jangan bingung, berarti garis singgungnya pasti vertikal gitu aja. Pasti vertikal dan melewati titik itu, gitu langsung ketemu itu. Oke, terima kasih. Gitu aja lingkaran. Gampang dimengerti kan? Kalau belum bisa dimengerti, coba diulang-ulang videonya. Dan sampai jumpa di video Guru Venon yang selanjutnya. Bye-bye, salam sukses.